Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Bertemu lagi dengan aku, Ahmad Adui. Gimana kabar kalian? Sehat ya? Oke, gimana bulan Februari ini usume watuk ya guys yo. Dimana-mana batuk, pilek, meriang, pokok semoga kita semua selalu dalam kesehatan gitu ya. Oke guys, seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Last Man Down. Nah, film ini rilis di tahun 2021. Dan film ini menceritakan seorang mantan pasukan militer yang membantai anggotanya sendiri untuk balas dendam atas kematian sang istri tercinta. Nah, seperti apa keseluruhannya? Nah, seperti apa keseruannya? Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu ya, biar channel ini bisa terus berkembang. Oke, yuk kita langsung ke alur cerita filmnya. Aduh, check it. Film berawal dengan diperlihatkan seorang pasukan khusus yang bernama John dan sang istri yang disekap oleh komandannya sendiri yang bernama Stone. Komandan Stone mengatakan kota Westbrook berpenduduk 5.000 orang, di mana 3.000 orang telah meninggal karena virus mematikan. 1.500 orang terinfeksi virus dan sedang dirawat, dan 500 orang juga terinfeksi virus namun telah melarikan diri. Komandan Stone mengancam John akan membunuh istrinya karena Stone menganggap John mengetahui keberadaan 500 orang tersebut. Komandan Stone mulai menghitung mundur dan akan menembak istri John. Namun John tetap tidak memberitahu di mana letak 500 orang tersebut. Dan akhirnya istri John tewas di depan mata John sendiri. 3 tahun kemudian memperlihatkan John yang masih terngiang-ngiang kejadian meninggalnya sang istri tercinta. John telah keluar dari pasukan khusus dan kini John berprofesi menjadi tukang kayu dan tinggal di sebuah rumah di tengah hutan dan memilih hidup dengan damai. Meskipun telah keluar dari pasukan, namun dia masih terngiang-ngiang kejadian masa lalunya dan kita diajak flashback saat dia masih menjadi anggota khusus, di mana banyak warga yang dieksekusi oleh para anggota khusus karena terjangkit sebuah virus. Di sini John berbeda pendapat dengan para anggota lainnya, di mana John merasa tidak perlu ada sebuah pembunuhan karena para warga tidak bersalah. Ketika itu di sebuah pesawat, Komandan Stone mengatakan jika istri John telah terinfeksi, maka dari itu dia membunuhnya. Namun John menyangkalnya bahwa istri John berdasarkan data yang ada dia tidak terinfeksi. Namun Komandan Stone tidak percaya data dan lebih percaya dengan nalurinya. Kemudian John dibawa ke sebuah kapal militer dan akan disuntik. Beruntungnya John berhasil menyerang dokter tersebut. Ketika akan keluar dia dihadang oleh Stone. Kemudian John melemparkan sebuah pisau kepada Stone dan berhasil melukai pipinya. Kembali ke John, saat dia sedang santai, tiba-tiba muncul wanita yang meminta tolong yang kemudian wanita tersebut pingsan. Kemudian John membawa ke rumahnya dan merawat wanita tersebut. John mengatakan jika luka pada wanita tersebut telah terinfeksi, kemudian John mencoba mengobatinya. Ternyata wanita tersebut bernama Maria. Saat John mulai mengobati, terlihat Maria sangat kesakitan atas lukanya. Namun tiba-tiba John menemukan sebuah chips milik pihak militer yang tertanam di tubuh Maria. Dan setelah itu tiba-tiba Maria pingsan. Kemudian saat Maria telah siuman, John mengatakan jika Maria boleh tinggal di sana sampai lukanya sembuh. Kemudian dia harus segera pergi karena John tidak ingin ada masalah dan ingin damai. Singkat cerita, ketika John sedang memotong kayu, tiba-tiba datang 3 pasukan militer yang menanyakan keberadaan Maria. Pasukan tersebut mengatakan jika Maria telah terinfeksi. Namun di sini John tak mau menjawab pertanyaan pasukan tersebut dan pasukan tersebut berencana akan menggeledah rumah John. Namun tiba-tiba John berhasil membunuh 2 pasukan di luar dan Maria juga berhasil membunuh 1 pasukan yang masuk ke rumah John dengan menggunakan senjata milik John. Dari sini Maria mengetahui jika John bukan hanya tukang kayu biasa karena John memiliki banyak senjata di gudangnya. Kemudian saat malam hari Maria menceritakan ketika dia kabur dari pasukan. Kemudian John mengatakan jika luka tembak pada Maria pelurunya bukanlah peluru biasa melainkan peluru chips, di mana para pasukan bisa melacak Maria lewat peluru tersebut. John juga mengatakan kepada Maria jika pasukan yang mengejarnya adalah pasukan yang telah membunuh istrinya. Kemudian John teringat momen bahagia saat bersama sang istri tercinta.
Keesokan harinya, terlihat John yang mempersiapkan beberapa senjata dan benteng pertahanan karena John tahu pasukan militer cepat atau lambat pasti akan datang. Dan di sini Maria mengatakan alasan dia dikejar oleh para pasukan karena vaksin untuk virus yang sedang merebak adalah dirinya. Vaksin itu mengalir di dalam darahnya dan para pasukan yang mengejarnya ingin memiliki vaksin itu sepenuhnya. Maria tak ingin memberikan kepada mereka karena Maria ingin memberikan darahnya kepada semua orang di seluruh dunia yang terjangkit virus tersebut. Kemudian dia meminta John untuk melindunginya dan memintanya untuk mengantarnya kepada semua orang yang terjangkit virus tersebut agar mereka bisa sembuh. Awalnya John menolak, namun akhirnya John bersedia membantu demi almarhum sang istri. Kemudian mereka pun mulai mempersiapkan persenjataan dan mulai berlatih. Di sela-sela berlatih, terlihat 3 pasukan militer kembali mendekat menuju ke rumah John. John memperingatkan Maria untuk waspada. Dan ketika John masuk ke dalam gudang, 2 pasukan mulai mendekatinya. Dan saat membuka pintu gudang, tiba-tiba... Good night. John berhasil membunuh 2 orang, namun 1 orang lainnya berhasil menangkap Sarah dan menyandranya. Namun itu bukanlah hal besar bagi John. We got 30 minutes before the dogs arrive. Kemudian terlihat para pasukan khusus telah bersiap-siap untuk melakukan penyerangan. Begitu juga dengan John dan Sarah yang tengah bersiap-siap menyambut para pasukan khusus. Ketika semua sudah siap, John meminta Sarah untuk pergi mengambil air. Namun tanpa diduga, saat Sarah ke danau, para pasukan tentara sudah mengepung Sarah dan kemudian menangkapnya. Namun tiba-tiba sebuah peluru menembus tubuh salah satu tentara. Ternyata itu adalah John yang datang tepat waktu dan langsung membantai para pasukan tentara. Saat kembali ke rumah, ternyata beberapa tentara bayaran sudah menunggu di sana. Beruntungnya, John dan Sarah berhasil melumpuhkan mereka semua. John mulai menelusuri area rumahnya dan membantai semua pasukan tentara. Dan di sini terlihat salah satu pimpinan pasukan berhasil selamat dan mengabarkan ke pusat bahwa mereka telah diserang. Komandan Stone memerintahkan untuk membunuh John dan bukan Maria. Tidak hanya John, Maria juga berhasil membantai para tentara. Namun tiba-tiba dia diserang dari belakang oleh tentara wanita dan mereka pun adu mekanik. Beruntungnya Maria berhasil memberondong tentara wanita tersebut. Komandan Stone mulai mengirimkan pasukan lebih banyak lagi. Namun itu bukan hal sulit untuk John dan Maria untuk membantai mereka semua. John dengan kapak dan pisaunya dengan beringas menghabisi semua tentara. Begitu dengan Maria yang terlihat sangat ahli dalam menembak. Satu persatu pasukan tentara mulai dilumpuhkan oleh Maria dan John. Kemudian terlihat 3 tentara mulai mendekati kabin rumah John. Namun tiba-tiba... Kemudian John memindahkan semua mayat ke dalam jalur ruang bawah tanah. Dan ketika itu datang 3 tentara yang mendekati pintu menuju ruang bawah tanah. Beruntungnya Maria yang bersembunyi di atas pintu berhasil melumpuhkan mereka semua. What do you mean? They're all dead? Good job. Kemudian John kembali menyusuri hutan dan melumpuhkan beberapa pasukan. Namun tiba-tiba tanpa disadari John, dari belakang muncul tentara yang selamat saat John bantai di awal tadi. Adu mekanik pun tak terhindarkan. Mereka saling pukul satu sama lain. Beberapa kali John mampu mengajar tentara tersebut. Begitu pula dengan tentara tersebut, dia juga mampu mengimbangi kemampuan John. Di sisi lain, Sarah juga sempat tertangkap oleh para tentara. Namun beruntungnya Sarah mampu melumpuhkan keempat pasukan tersebut dengan menggunakan pisau. Kembali ke John, di pertarungan kali ini tentara tersebut berhasil melumpuhkan John dan membuatnya tak sadarkan diri. Sarah yang terlihat sangat kecapean, tiba-tiba dia tertembak oleh salah satu tentara, tapi dia berhasil membalas tembakan tersebut. Namun ketika itu, tentara yang berhasil membuat John tak sadarkan diri datang untuk membius Sarah. Di sisi lain, ternyata John hanya pingsan dan kali ini kembali waras. Tentara tadi membawa Sarah ke dalam terowongan bawah tanah untuk bertemu dengan pasukan bantuan.
Di sisi lain, John mendengar radio dari salah satu mayat tentara yang berisikan Sarah telah tertangkap. Kemudian John bergegas menyelamatkan Sarah. Di tempat lain, Komandan Stone mempersiapkan pasukan terbaiknya untuk menjemput Sarah. Stone mengatakan bahwa dunia akan pulih dan mereka akan menjadi pemimpin. Kembali ke tentara ini, dia telah sampai di titik temu antara dia dengan tentara bantuan. Namun tentara bantuan masih belum datang. Dan tiba-tiba dari kegelapan muncul John yang siap menghajar tentara tersebut. Dan akhirnya mereka berdua kembali beradu mekanik. Mereka pun saling pukul satu sama lain. Di saat John dan tentara itu bertarung, Maria akhirnya sadar dari pingsannya. Bersamaan dengan itu, para pasukan bantuan Stone telah sampai di terowongan. Setelah beberapa saat bertarung, akhirnya kali ini John berhasil mengembalikan keadaan. John berhasil menghajar dan mengalahkan tentara tersebut. Kemudian Sarah menghampiri John dan mereka segera pergi dari sana. Namun sialnya pasukan bantuan berhasil menemukan mereka dan akhirnya adu tembak antara John, Sarah, dan para pasukan tentara tak terelakkan. Aksi tembak-tembakan terus berlangsung hingga akhirnya John dan Sarah mulai terpojok karena John mulai kehabisan peluru. Tak hanya itu, dari arah belakang John muncul tentara dengan menggunakan tameng. Namun beruntungnya John berhasil membunuh tentara tersebut. Setelah keadaan lumayan aman, John mulai bergegas pergi dari sana. Namun tak disangka, anggota terlatih Stone berhasil menemukan mereka. Dan sialnya lagi, John sempat tertembak di punggungnya. Namun beruntungnya John masih bisa berdiri dan bergegas pergi dari sana. Kemudian mereka bersembunyi di salah satu ruangan rahasia. Di sana John meminta Maria untuk tidak keluar dari ruangan tersebut dan John akan pergi untuk menghajar mereka semua. Awalnya Maria melarang John keluar karena Maria tak mau kehilangan sosok John. Namun John meyakinkan Maria dengan mengatakan hidup hanyalah kebohongan. Kemudian John pun keluar meninggalkan Maria. Dengan menahan rasa sakit atas luka tembaknya, John tetap berusaha keluar dari sana meskipun para tentara bertubi-tubi menembakkan selongsong peluru ke arahnya. Hingga akhirnya John berhasil keluar dari terowongan itu. Namun ternyata perjuangan John tak hanya sampai di sini saja. Dia sudah disambut oleh Komandan Stone dan para pasukan lainnya. Terjadi percakapan antara Stone dan John dan dari percakapan ini terkuak fakta bahwa Stone adalah saudara John. Ever get again, my dear brother. Besides, father always favored you. Stone memaksa John untuk mengatakan di mana keberadaan Maria. Namun John justru menjawabnya jika dia telah membunuh Maria. Namun Stone tidak percaya karena Stone tahu John tidak bisa membunuh orang tak bersalah dan tak bisa berbohong. Kemudian Stone menyuruh anak buahnya untuk menghajar John agar dia mengaku. John yang telah babak belur tetap tak mau mengaku hingga membuat Stone kesal. Hingga akhirnya Stone menyuruh anak buahnya untuk membunuh John. Namun tiba-tiba John meneriaki Stone bahwa Stone pengecut. Stone takut dengan pria yang hampir mati. John menantang Stone untuk berduel. Stone yang demi menjaga martabatnya menerima tantangan John. Dan akhirnya pertarungan antara saudara ini pun terjadi. Awalnya John habis-habisan dihajar oleh Stone. Namun John dengan sisa tenaganya berhasil membalikan keadaan di mana kini Stone gantian dihajar oleh John. Karena tahu dia akan kalah, Stone pun meminta pistol kepada anak buahnya. Namun anak buah Stone diam saja tak mau memberikan pistol. Hingga akhirnya Stone merebut pistol anak buahnya dan akan menembak John. Namun John dengan sigap berhasil menahan Stone dan mengarahkan pistol ke arah Stone dan akhirnya Stone tumbang dengan luka tembakan. Kemudian gantian tentara perempuan yang akan menghajar John. Namun tiba-tiba Maria muncul dengan membawa 2 bom di tangannya dan mengancam akan meledakkan mereka semua. Maria mengatakan dia akan ikut dengan mereka asalkan mereka melepaskan John. Hingga akhirnya Maria benar-benar ikut dengan mereka dan John berhasil selamat. Scene diakhiri dengan flashback ke kejadian sebelum penyerangan di mana Maria telah menulis surat untuk John. Maria menuliskan permintaan terakhirnya bahwa dia telah menyimpan darahnya sendiri
sendiri di dalam kulkas rumah John dan meminta John untuk membagikan darahnya ke para warga. Dan film pun berakhir.